Ratu Lebah dan Dewa Jupiter. Inilah gambar. Bapak tolong malam itu Bapak gimana? Pada suatu hari yang indah, sekelompok lebah sedang asik mengumpulkan madu dari sebuah bunga. Suasana begitu ceria, mereka terlihat menikmati aktivitasnya. Wah, banyak sekali madu yang kau dapat, teriak salah satu lebah. Iya, kita punya banyak persediaan, sahut lebah yang lain. Sang ratu lebah kemudian mengajak pekerjanya untuk pulang. Teman-teman, ayo kita pulang. Menaga. Ayo, aku sudah mengumpulkan banyak madu, sahut salah satu lebah. Enggak. Sekelompok lebah itu kemudian langsung terbang dan membawa madu yang telah mereka hasilkan menuju ke sarang. Si ratu lebah merasa senang dan bangga pada semua lebah pekerjanya. Ia tersenyum sambil memberi apresiasi pada mereka. Kalian semua hebat, pujian. Teman-teman, aku bangga pada kalian. Kalian sangat gigih untuk menghasilkan madu-madu itu, ucap ratu lebah. Caranya ratu lebah ini caranya musiknya deh. Para lebah juga puas akan hasil kerja keras mereka. Madu-madu yang mereka hasilkan sangat melimpah. Tentu tak akan ada satupun yang kekurangan. Hihihi, semoga besok kita bisa menghasilkan lebih banyak madu lagi ya. Ketika para lebah sedang tertawa gembira, tiba-tiba guncangan besar melanda. Seluruh sarang serasa bergoyang dengan dahsyatnya. Ada apa ini? Teriak salah satu lebah. Duh, kok bisa gempa ya? Teriak ratu lebah. Duh, kok seperti gempa ya? Suasana mengembirakan seketika berubah menjadi menakutkan. Teriak. Ratu lebah kemudian mengajak para lebah penjaga untuk keluar dan memeriksa apa yang sedang terjadi sebenarnya. Hei para penjaga, ayo kita keluar. Kita harus memastikan apa yang terjadi, teriak ratu lebah. Baik ratu, sahut lebah-lebah penjaga. Ternyata guncangan hebat itu berasal dari dua manusia yang sedang sibuk mencukil sarang lebah. Gawat ratu, ternyata ada manusia yang berusaha merusak sarang kita. Mereka pasti akan mengambil madu-madu milik kita, kata lebah penjaga. Duh, kalau begitu kita semua harus segera mengamankan diri, sahut ratu lebah. Ratu lebah pun panik dan memerintahkan agar semua lebah keluar dari sarang. Teman-teman, ada bahaya mengancam di luar sarang. Ayo kita segera menyelamatkan diri, teriak ratu lebah. Semua lebah langsung terbang meninggalkan sarang mereka dan melarikan diri. Para lebah pun memutuskan untuk hinggap di sebuah pohon yang jauh dari manusia-manusia. Sebenarnya apa yang terjadi ratu? Tanya salah satu lebah. Sarang kita hendak diambil oleh manusia. Mereka merusak dan mengambil madu-madu kita, sahut ratu lebah. Para lebah itu tertunduk sedih karena madu-madu lezat yang telah mereka kumpulkan hilang. Selain itu mereka juga kehilangan sarang yang telah mereka buat dengan susah payah. Ratu lebah kemudian berpikir keras. Dia tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya ratu lebah mendapatkan ide cemerlang. Ia meminta seluruh lebah pekerja untuk membantu mewujudkan misinya. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk menghasilkan madu yang super lezat, pinta ratu lebah. Para lebah bekerja sama untuk menghasilkan madu yang lezat seperti perintah ratu lebah. Setelah bekerja cukup lama, akhirnya madu-madu itu berhasil terkumpul. Tak berhenti sampai di situ. Ratu lebah kemudian membungkus madu tersebut ke dalam sebuah wadah yang cantik. Semoga misiku berhasil, ucap ratu lebah sambil membawa madu yang telah ia kemas ke gunung Olympus. Ia ingin bertemu dengan Dewa Jupiter untuk meminta pertolongan. Perjalanan yang dibutuhkan cukup panjang. Sang ratu harus beristirahat beberapa kali supaya tidak kelelahan. Ratu lebah akhirnya tiba di gunung Olympus. Ia kemudian terbang menuju ke tempat di mana Dewa Jupiter berada. Sesampainya di sana,
Dewa Jupiter pun menyambut kedatangan Ratu Lebah. "Hai, Ratu Lebah, selamat datang di rumahku," ucap Dewa Jupiter sambil tersenyum. Ratu Lebah menyerahkan madu itu ke Dewa Jupiter. "Dewa, aku bawakan madu lezat ini khusus untukmu." "Wah, terima kasih Ratu Lebah, kau sungguh baik," sahut Dewa Jupiter. Sang dewa kemudian mencicipi madu itu dan tersenyum senang. "Wah, lezat sekali," ucapnya. Sebagai imbalan, Dewa Jupiter kemudian berjanji akan mengabulkan satu permintaan Ratu Lebah. "Madu ini sangat lezat, aku tidak bisa berhenti memakannya. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengabulkan satu permintaanmu," ucap Dewa Jupiter. "Terima kasih Dewa, aku ingin kau memberiku sengat yang sangat ampuh sehingga bisa membunuh manusia dalam sekejap," ucap Ratu Lebah. Ia merasa sangat dendam dengan manusia-manusia yang gemar mengusik kehidupan para lebah. "Bisakah kau mengabulkannya?" lanjutnya. Dewa Jupiter hanya terdiam mendengar permintaan Ratu Lebah itu. "Duh, bagaimana ini? Aku sudah terlanjur berjanji padanya. Tetapi permintaannya itu terlalu susah untuk dikabulkan. Aku sangat menyayangi manusia," pikir Dewa Jupiter. Ia terlihat ragu untuk mengabulkan permintaan Ratu Lebah. "Jika aku mengabulkan keinginan Ratu Lebah, jangan-jangan nanti akan banyak manusia yang mati," pikir Dewa Jupiter lagi. Ia terus berpikir sehingga membuat Ratu Lebah bertanya-tanya. "Ada apa, Dewa? Mengapa kau hanya diam saja?" tanya Ratu Lebah keheranan. Akhirnya, Dewa Jupiter memperoleh ide bagus. "Baik, akan kukabulkan permohonanmu. Namun, hati-hatilah. Jika kau menggunakan sengat itu, manusia akan langsung mati. Begitu juga dengan kamu. Kamu akan mati karena sengat itu seperti nyawamu. Ketika kamu kehilangan sengat, maka kamu akan kehilangan nyawa." Ratu Lebah pun kecewa mendengar ucapan Dewa Jupiter. Ia kemudian pulang dengan perasaan sedih. "Percuma aku mendapatkan sengat yang mematikan jika tidak bisa digunakan," kata Ratu Lebah. "Sudahlah, aku cari ide yang lain saja," lanjutnya sambil terbang menuju arah jalan pulang. Akhirnya, Ratu Lebah memutuskan untuk membuat sarang yang tersembunyi jauh di dalam hutan supaya aman dari manusia. "Yeay, kita aman di sini," seru para lebah. Para lebah kini mempunyai tempat yang aman. Mereka bisa mengumpulkan banyak madu sesuka hati tanpa adanya gangguan dari para manusia. Tamat. Ratu Lebah dan Dewa Jupiter. 25. Belum ya? Ratu Lebah dan Dewa Jupiter. Waktunya sekarang bobo.